Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Murdiah, NIM akhir 011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 5. Tugas yang pertama diminta membuat sebuah database bernama mahasiswa yang di dalamnya berisikan tabel yang diberi nama tbl_mahasiswa. Berikut adalah struktur dari tabel tbl_mahasiswa yang berisikan atribut NRP, nama, email, dan alamat. Untuk usaha yang kedua, diminta membuat sebuah website dengan CRUD yang terhubung dengan database mahasiswa, tepatnya di tabel underscore dengan tabel tbl_mahasiswa. Untuk code-nya, yang pertama pastinya mengkoneksikan database. Di sini saya membuat variabel koneksi yang mengkonekkan dengan MySQL, kemudian memanggil username, password, dan nama database yang telah kita buat. Lalu di code HTML saya memberikan sebuah title. Nah, di sini saya juga menggunakan CSS dan JavaScript dari Bootstrap. Saya menggabungkan untuk form dan tabel yang akan menampilkan data itu menjadi satu halaman. Di sini membuat form terlebih dahulu untuk input data mahasiswa, yang dimana berisikan inputan NRP, nama, email, beserta alamat. Untuk NRP bertipekan teks, nama teks, email teks, alamat juga teks, karena alamat itu yang dimasukkan hanya kabupatennya saja, jadi tidak memerlukan text box yang berisikan banyak karakter. Kemudian name disesuaikan dengan inputan form masing-masing dengan value yang akan digunakan untuk menampilkan data kembali yang telah diinputkan. Kemudian placeholder sebagai keterangan, dan button submit untuk mengirimkan data. Lalu data tersebut akan ditampilkan ke tabel. Di sini tabelnya diberi judul atau menggunakan tabel heading, nomor, NRP, nama, email, alamat, beserta operasi. Kemudian untuk datanya, nomor ini untuk menyimpan nilai dari nomor urut, karena nomor urut itu tidak dimasukkan ke dalam database, jadi disimpan di dalam sebuah variabel. Kemudian variabel tampil ini untuk mengambil data dari database dengan tabel tbl_mahasiswa yang diurutkan berdasarkan NRP. Kemudian dimasukkan ke variabel data. Nah, untuk menambahkan datanya, jika datanya itu ada, maka akan dibuat baris baru yang memanggil variabel-variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian pada kolom operasi ditambahkan button untuk edit dan hapus. Nah, di sini nomornya akan di-increment sebanyak dengan data yang akan ditampilkan.
Kemudian kita masuk ke PHP-nya. Nah, di sini jika pada button itu diklik di button simpan. Nah, ini jika dia itu B simpannya itu diklik, maka dia itu akan melihat apakah dia itu berisikan edit atau simpan data baru. Nah, ketika dia itu adalah button edit, maka di sini sintaks SQL-nya dia itu akan mengupdate dari data yang ditampilkan di tabel yang kemudian akan bisa diakses di form. Di form itu user dapat mengeditnya, lalu bisa diklik lagi tombol simpan yang kemudian akan masuk datanya ke tabel kembali. Jika dia berhasil, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Jika tidak, maka akan ditampilkan pesan data edit gagal tersimpan. Jika variabelnya itu tidak bernilai edit, maka dia itu adalah menyimpan data baru dari form tersebut. Nah, ketika dia menyimpan data baru, maka datanya ini akan dimasukkan dengan perintah insert. Kemudian juga ditampilkan pesan dengan script JavaScript. Lalu ketika kita mengedit data, itu kita harus memasukkan datanya dari tabel ke form agar user dapat mengedit tanpa menulis ulang. Nah, jadi di sini harus ditampilkan datanya ke form. Lalu untuk menghapus data, di sini akan dikoneksikan ke database-nya itu dengan perintah delete dari form dari tabel tbl_mahasiswa jika NRP-nya itu sama dengan ID yang dipilih oleh user atau NRP yang dipilih oleh user yang mau dihapus. Kemudian ini adalah tampilan dari websitenya. Di sini saya akan memasukkan NRP. Ketika disimpan, simpan data sukses, dia akan muncul di bagian paling akhir. Kemudian nomornya juga otomatis bertambah. Nah, ketika akan user ingin mengedit, dia akan otomatis masuk ke dalam form datanya. Kemudian tadi sudah diberi nilai variabelnya itu adalah edit. Jadi ketika disimpan, dia itu tidak akan menambahkan data lagi, melainkan dia akan mengedit baris data yang telah ada. Kemudian ketika dihapus, baris data yang tadi kita tambahkan telah hilang atau telah terhapus. Dan juga pada database-nya telah terhapus.
Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.